lagi bersama kami, saya Alia Ufa dan saya Aina Dira. Saya Syifa Riko di Ragam Rekomendasi Banda Aceh. Wah, ternyata ini udah pada sibuk semua ya aktivitasnya. Yang pada kerja udah pada aktif kerjanya, yang kuliah juga udah pada aktif kuliahnya gitu ya kan. Iya nih. Kalian gimana liburannya kemarin, dapat THR nggak? Ya, seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman ya, semakin gede tuh jatah THR bakal semakin terus berkurang. Ya, sebetulnya kita sangat membutuhkan duit ya, semakin Gede gitu ya. semakin gede semakin membutuhkan duit sebetulnya. Ya, apalagi kita mahasiswa yang semakin pengeluarannya tuh semakin meningkat aja setiap harinya ya. Benar sekali. Tapi kan karena liburan kemana harusnya stamina udah balik dong. Kalau itu harus pasti. sebagai mahasiswa ya. Iya. Oke guys, jadi Banda Aceh ini sebenarnya kota kecil ya teman-teman ya. Tapi wisata di kota Banda Aceh ini nggak kalah mengagumkan daripada di kota-kota lainnya. Contohnya tuh ketika waktu Lebaran kemarin ada banyak sekali turis yang datang ke sini untuk sekadar berlibur. Ya, benar sekali. Selain tempat wisata di Banda Aceh ini untuk bertamasya, ternyata banyak manfaatnya juga karena tempat-tempat di sini itu banyak yang bersejarah gitu ya, sehingga para pengunjungnya juga bisa menambahkan wawasannya gitu. Oke, jadi kami sudah menyiapkan beberapa tempat untuk kalian semua melakukan refreshing ataupun menghilangkan rasa penat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Ragam Rekomendasi Banda Aceh bersama kami bertiga. Bye-bye! Tempat pertama yang kami kunjungi pada segmen kali ini adalah Museum Tsunami Banda Aceh. Bangunan ini terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 3 Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Museum Tsunami Aceh tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, sekitar 11 menit jika berjalan dengan kaki dan kurang lebih 1 menit jika mengendarai kendaraan motor. Letaknya tepat di depan lapangan Belang Padang. Lantai paling dasar Museum Tsunami Aceh dibuat sebagai ruang terbuka yang berfungsi untuk ruang publik sekaligus memberi jarak aman terhadap ancaman datangnya gelombang tsunami. Motif dinding bagian luar bangunan itu diadaptasi dari tari saman yang merupakan simbol kekuatan, kedisiplinan, dan kepercayaan religius masyarakat Aceh. Jika sedang musim liburan, museum ini ramai dikunjungi orang secara berombongan. Ada yang datang bersama keluarga, saudara, bahkan teman-teman dari dalam ataupun luar kota. Jika sekedar ingin berkeliling di sekitar dan di luar museum atau hanya ingin berfoto di papan nama Museum Tsunami Aceh, pengunjung tidak harus membeli tiket. Tapi jika ingin masuk ke dalam, barulah pengunjung wajib membeli tiket. Untuk membeli tiket ini, pengunjung harus sabar antrian. Siapa yang cepat, dialah yang duluan dapat. Untuk harganya hanya 5.000 per orang. Setelah buka di pagi hari, museum ini tutup pada jam istirahat, yaitu pada jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan akan buka kembali pada siang jam 14 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama kita. Saya Alia Ulfa dan Saya Aina Dira bersama teman kami Syifa Riko. Jadi guys, kami sedang berada di hutan kota Banda Aceh nih. Iya, di mana ini adalah salah satu tempat wisata di mana banyak diminati oleh baik itu remaja maupun keluarga. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita keliling. Ayo guys. Hutan Kota Tibang adalah hasil kerjasama antara pemerintah kota Banda Aceh selaku penyedia lahan, Bank BNI sebagai penyedia dana, dan Yayasan Bustanus Salatin sebagai pengelola pekerjaan. Inisiatif pembangunan hutan kota ini berasal dari almarhum Wali Kota Insinyur Mawardi Nurdin yang menganggapi himbauan pembinaan kader lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia kepada peraih penghargaan Kelpataru di seluruh Indonesia. Dimulai dari tahun 2010, hutan kota Tibang dibangun di atas lahan seluas 6,15 hektar di Kampung Tibang yang merupakan salah satu area yang paling parah terkena bencana tsunami tahun 2004.
Pada tahun 2019 lalu, Pemko melalui Dinas Lingkungan Hidup, Keindahan dan Kebersihan Kota menyediakan ruang bermain anak yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Sangat aman dan mereka bisa bermain sepuasnya dengan gratis karena Pemko tidak memungut biaya. Ternyata masih ada loh tempat yang seasri dan senyaman ini di Banda Aceh. Iya guys, dan tentu saja masih belum banyak orang yang mengetahui tempat ini sehingga Benar. kebersihannya masih terjaga dan tentu sangat nyaman untuk refreshing setelah pusing dari kuliah. Apalagi di suasana yang panas seperti ini di Banda Aceh, cocok nih tempat untuk refreshingnya. Bener banget guys. Saat memasuki kawasan hutan kota, pengunjung langsung disambut jembatan kecil nan indah, dihiasi warna-warni di tiang-tiangnya. Untuk kebersihan hutan kota yang disebut-sebut sebagai paru-parunya Banda Aceh ini cukup terjaga. Setiap jarak 50 meter tersedia tempat sampah agar pengunjung tidak kesulitan untuk membuang sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bareng kami, saya Alia Ulfa. Dan saya Ain Nadira. Nah, jadi kami sekarang lagi di lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh nih guys. Iya, dan ini adalah salah satu tempat objek wisata yang banyak diminati oleh masyarakat Banda Aceh. Letaknya tuh berdekatan dengan Museum Tsunami. Jadi buat teman-teman yang kebingungan habis dari Museum Tsunami kemana, bisa nih main kemari. Yuk kita keliling-keliling. Sore hari merupakan waktu yang paling tepat mengunjungi Belang Padang. Berbagai aktivitas warga dapat kita lihat secara langsung sambil duduk santai di bawah rimbunnya pohon. Tak lupa pula sambil menikmati jajanan yang digelar masyarakat. Saat duduk, coba perhatikan lapangan Belang Padang secara seksama. Maka mata kita akan dapat langsung melihat monumen pesawat Dakota Selawah 001 yang dalam sejarahnya pesawat ini dibeli dari uang sumbangan rakyat Aceh dan menjadi cikal bakal berdirinya perusahaan penerbangan niaga pertama Indonesian Airways. Lalu di trek lari selebar 1 meter yang mengelilingi lapangan, kita juga dapat melihat prasasti berbentuk perahu. Itu merupakan prasasti Thanks to the World yang itu merupakan sebuah bentuk ucapan terima kasih kepada negara-negara yang sudah terlibat dalam program pemulihan Aceh setelah bencana tsunami tahun 2004. Mudahnya menyusuri situs sejarah dari Belang Padang, kebetulan di sekitaran Belang Padang juga terdapat beberapa hotel dan penginapan dengan layaknya yang menarik, tentunya dengan harga yang terjangkau oleh kantong kita. Mulai dari beribadah di Masjid Raya Baitur Rahman, olahraga, menikmati kuliner, berbelanja souvenir di Pasar Aceh, mengunjungi situs sejarah, semuanya dapat kita lakukan dari Belang Padang. Tanpa sadar, kita pun dapat menghemat pengeluaran saat di Banda Aceh. Nah, buat teman-teman yang mau merasakan jajanan yang disediakan di Belang Padang ini, kalian bisa langsung mendekati tugu yang ada di belakang kami dan di sini disediakan beragam macam makanan. Buat teman-teman yang memiliki anak ataupun adik yang masih kecil, tidak perlu khawatir kalau mereka akan rewel dan bosan karena di sini ada banyak sekali permainan yang bisa kalian coba. Jadi, tunggu apa lagi? Cepat ke sini. Kebetulan sejak tahun 2011 lalu, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata telah banyak melakukan berbagai event budaya yang selama ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat Aceh. Jadi, kita tidak hanya dapat mengunjungi situs sejarah, melainkan juga dapat melihat langsung berbagai atraksi budaya yang sering diadakan di Belang Padang dan beberapa situs sejarah yang saling berdekatan. Contohnya adalah pagelaran Putropang Art and Music Weekend Show. Kegiatan rutin ini dilaksanakan setiap akhir pekan dimulai dari pukul 16.15 sore sampai dengan pukul 18.10 malam di Taman Putropang. Jaraknya hanya 15 menit jalan kaki dari lapangan Belang Padang. Nah, jadi jika teman-teman ingin berhemat pengeluaran saat melakukan kunjungan ke Kota Banda Aceh, maka mulailah dari lapangan Belang Padang. Belang Padang tidak hanya menjadi pusat aktivitas berbagai event besar di Aceh, melainkan juga menjadi salah satu jantung utama Kota Banda Aceh. Berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan basket, lapangan sepak bola, lintasan lari jarak pendek telah menjadi Belang Padang sebagai taman sejarah, pendidikan, olahraga, dan wisata. Sebuah konsep komplit yang sangat menarik. Berbagai aktivitas di sini tidak hanya pada sore hari saja, bahkan pada
Pagi hari pun, lapangan Belang Padang tetap ramai dengan berbagai aktivitas, mulai dari anak-anak sekolah, masyarakat umum yang berolahraga, hingga para pelancong yang hendak melihat lebih dekat prasasti Thanks to the World. Oke guys, sampai di sini aja segmen kita kali ini. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Bye bye.